Saya Bintang Sabrina Bunga Karunasiaan, NIM 19095-11026, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana semester 4. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penanganan anak babi baru lahir. Kelahiran anak babi tentu tidak jauh kaitannya dengan induk babi yang bunting, di mana induk babi memiliki umur bunting sekitar 115 hari. Perhitungan umur ini dihitung dari hari pertama induk babi tersebut dikawinkan. Induk babi bunting yang akan melahirkan itu menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah dan nafsu makannya menurun. Induk babi yang akan melahirkan sebaiknya langsung dipindahkan ke kandangnya, di mana pemindahan kandang itu dilakukan 2-3 hari sebelum induk babi melahirkan, atau pada induk babi yang baru pertama sekali melahirkan, pemindahan kandang dilakukan 1 minggu sebelum induk babi tersebut melahirkan. Hal ini dilakukan agar induk babi tersebut dapat beradaptasi terlebih dahulu dengan kandang tempat dia akan melahirkan. Selanjutnya, itu ada proses kelahiran induk babi, di mana proses kelahiran ini terbagi menjadi 3 stadium tahapan. Stadium yang pertama itu ada stadium persiapan. Pada stadium ini, induk babi akan menunjukkan tanda-tanda seperti nafsu makan menurun dan induk babi akan mulai mengumpulkan sarang pada kandangnya. Dapat juga menunjukkan tanda-tanda fisik seperti perut yang turun, vulva berwarna merah, bengkak dan mengeluarkan lendir, urat daging di sekitar vulva yang mengendor. Ambing induk babi akan mengeras dengan puting kebiruan yang apabila dipencet akan mengeluarkan susu. Selanjutnya, itu memasuki stadium pembukaan. Pada stadium ini, induk babi akan menunjukkan perilaku gelisah, seperti bangkit dan berbaring secara berulang-ulang ataupun menghentak-hentakkan kakinya. Induk babi pada stadium ini juga akan sering kencing, lebih sering berbaring, dan nafsu makannya akan semakin menurun atau bahkan tidak mau makan. Pada stadium ini, rahim induk babi akan mulai berkontraksi. Selanjutnya akan berlangsung stadium pelepasan. Pada stadium ini akan terjadi proses kelahiran, di mana induk babi itu akan mengalami proses kelahiran selama 1-12 jam. Pada stadium ini, induk babi diharapkan berada dalam kondisi berbaring dengan suasana dan kondisi kandang yang tenang. Setelah kontraksi rahim pada stadium pembukaan, pada stadium pelepasan ini, kontraksi rahim tadi akan mengakibatkan janin terdorong keluar sehingga anakan babi dapat lahir. Anak babi yang telah lahir sebaiknya langsung dipisahkan dari induknya, karena dalam beberapa kasus induk babi itu memiliki sifat kanibalisme. Dalam beberapa kasus pula induk babi itu mengalami kesulitan dalam melahirkan, sehingga dibutuhkan adanya bantuan injeksi hormon oksitosin yang dapat melancarkan dan membantu proses kelahiran dari induk babi tersebut. Lalu setelah induk babi selesai melahirkan, ditandai dengan plasenta yang keluar dari induk babi. Penanganan setelah proses melahirkan itu, yakni plasenta itu harus segera dibuang dan jangan sampai termakan oleh induk babi. Induk babi selanjutnya itu dibiarkan beristirahat sebentar sebelum akhirnya kandangnya harus segera dibersihkan. Selanjutnya itu ada penanganan terhadap anak babi yang baru lahir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani anak babi yang baru lahir. Yang pertama, selaput lendir pada tubuh anak babi sebaiknya segera dibersihkan, lalu tali pusarnya dipotong, dan anak babi segera diberikan menyusu kepada induknya. Anak babi pada umur 3-10 hari setelah kelahiran akan melewati masa kritis, di mana pada umur segini banyak terdapat kasus kematian anak babi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani anak babi pada umur 3-10 hari, itu yang pertama, anak babi memerlukan lampu. Anak babi yang baru lahir itu tidak dapat terpapar oleh sinar matahari secara terus-menerus, sehingga dibutuhkan adanya lampu untuk membuat anak babi merasa hangat dan nyaman. Diperlukan juga kandang yang luas dengan kotak pada kandang untuk tempat anak babi tersebut berada. Anak babi juga memerlukan perhatian khusus dan membutuhkan air susu induknya untuk memperoleh kolostrum induk. Kolostrum pada susu induk babi itu sangat penting, di mana kolostrum ini mengandung antibodi yang dapat melindungi anak babi dari terjangkit infeksi penyakit. Pada kondisi di mana induk mati sehingga anak tidak dapat memperoleh air susu dari induknya, dapat dilakukan 2 tipe penanganan. Yang pertama, pemberian air susu induk itu diganti dengan susu sapi ataupun susu formula.
Namun, penanganan ini dapat berakibat pada anak babi yang lebih mudah terinfeksi penyakit. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa air susu induk babi itu mengandung kolostrum yang dapat berfungsi sebagai antibodi pada tubuh anak babi. Penanganan yang lainnya itu ialah anak babi dititipkan pada indukan lain. Namun penanganan ini harus disertai dengan upaya sedemikian rupa agar indukan babi mau menerima anak babi yang dititipkan. Karena seringnya induk babi akan menolak anak babi yang dititipkan karena bukan merupakan bagian dari anaknya. Untuk kondisi lain seperti air susu induk yang tidak keluar, itu dapat disebabkan karena udara yang terlalu ekstrim, diare, stres, kandungan ransum induk babi yang tidak sempurna, kepayahan saat melahirkan, penyakit genitalia dari induk tersebut, ataupun mungkin memang penyakit keturunan induk tersebut. Selanjutnya, ada pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda dilakukan untuk mempermudah mengetahui pertumbuhan anak babi tersebut, mempermudah seleksi anak babi, juga mempermudah proses pemeriksaan administratif, seperti sudah atau belumnya anak babi A mengalami vaksinasi ataupun diberikan obat cacing. Pemberian tanda pada anak babi ini sebaiknya dilakukan pada saat anak babi berumur 3 minggu, di mana pemberian tanda dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan sistem ear tag atau sistem lubang telinga. Yang kedua, itu lewat sistem tato. Selanjutnya, ada konsumsi anak babi baru lahir. Anak babi yang baru lahir itu membutuhkan 0,5 liter air susu setiap harinya untuk per ekor, di mana pada minggu ke-6 anak babi sebaiknya mulai belajar makan karena dibutuhkan asupan makanan tambahan, di mana pada saat umur 10-14 hari setelah kelahiran, kolostrum pada air susu induk babi itu sudah mulai berkurang. Selanjutnya, sebelum dilakukan penyapihan pada anak babi, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kastrasi. Kastrasi dilakukan sebaiknya pada umur 4-5 minggu setelah kelahiran, karena pada umur segini, kastrasi lebih mudah untuk dilakukan, di mana pendarahannya lebih sedikit dan stres pada anak babi tersebut juga lebih sedikit. Kastrasi dilakukan untuk menghasilkan kualitas daging yang lebih baik, menyeleksi perkawinan babi, juga untuk menjinakkan babi jantan. Kastrasi anak babi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tertutup dan cara terbuka. Cara tertutup ialah menutup saluran menuju testis atau menginjeksi zat kimia yang dapat mematikan sel jantan atau sel betina dari anak babi tersebut. Sementara cara terbuka ialah berupa pembedahan dengan tujuan mengeluarkan dan memotong testis ataupun ovarium dari anak babi tersebut. Selanjutnya, itu ada penyapihan pada anak babi. Penyapihan pada anak babi dapat dilakukan normalnya pada saat anak babi berumur 8 minggu. Namun pada kondisi ingin mempercepat produksi dari ternak babi, penyapihan dapat dilakukan saat anak babi berumur 6 minggu. Namun, perlu juga dilihat beberapa faktor seperti kesehatan induk, pertumbuhan anakan babi, juga kestabilan ekonomi ternak agar tata laksana penyapihan itu tetap dapat berlangsung dengan baik sehingga dihasilkan babi sapi yang baik juga kualitasnya. Selanjutnya itu ada perawatan anak babi. Perawatan anak babi itu dapat berupa penimbangan berkala, pemotongan gigi, penambahan zat besi bisa diberikan secara oral ataupun injeksi, pemberian obat cacing untuk menghindari adanya infeksi parasit, pemberian vaksin atau vaksinasi, dan penanganan kesehatan terutama pada saat anak babi terinfeksi penyakit. Selanjutnya itu ada kematian anak babi. Kematian anak babi pada masa sebelum disapi itu bisa mencapai 30-50%. Sementara pada masa setelah disapi, kematian anak babi itu mencapai 5-10%. Kematian anak babi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu terhimpit atau terinjak induk. Yang kedua, kurangnya perlengkapan kandang seperti kotak tempat anak babi tersebut itu akan berada, sehingga itu akan meningkatkan potensi anak babi akan terhimpit ataupun terinjak induk. Yang ketiga itu kurangnya konsumsi kolostrum. Yang keempat, kurangnya zat makanan atau ransum anak babi yang kurang berkualitas. Dan yang kelima, itu induk yang bersifat kanibalis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.